Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kapimat. Kali ini kita akan melanjutkan video pembahasan soal TPS UTBK 2020 ya, versi berbahasa Inggrisnya untuk pengetahuan kuantitatifnya. Nah, di sini kita akan coba share, kakak akan coba share bagaimana trik-triknya supaya bisa menjawab soal kuantitatifnya yang berbahasa Inggris ini tidak perlu menerjemahkan terlalu banyak soal kalimat-kalimatnya yang berbahasa Inggris ini. Nah, kita lihat yang pertama ini. Soal ini sebenarnya mudah ya, sangat mudah sekali. Di sini ada kata how many, artinya berapa banyak uang atau dolar di sini yang akan digunakan untuk membeli C pounds grape. Nah, grape ini artinya anggur ya. Nah, ini ukuran berat ya. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan soal ini adalah perbandingan senilai ya, soal perbandingan senilai. Ini dia. Perbandingan senilai. Nah, di sini ada berat ya dan ada biaya kita bilang ya. Nah, ketika beratnya 1 pon, ini dia, 1, biayanya itu 2. Ketika beratnya C pon, itu biayanya berapa? Kita sebut X. Nah, ini perbandingan senilai. Bagaimana cara mengerjakan perbandingan senilai? Ini cukup kita turunkan gitu ya. Nah, jadi 1 per C sama dengan 2 per X. Berarti kalau kita kali silang, X sama dengan 2C. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk membeli anggur seberat C pounds itu adalah 2C. Jadi jawabannya adalah A. Oke ya, bisa? Jadi kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Oke, sekarang kita di soal nomor 2 ya. Nah, di soal nomor 2 nih ada suatu grafik di sini. Nah, untuk kalimat soalnya sendiri kita nggak perlu baca semua bahasa Inggrisnya. Ini nggak usah kita baca nih. Nah, jadi tidak semua soal itu kita harus baca kalimatnya ya, apalagi yang berbahasa Inggris dan adik-adik mengalami kesulitan bahasa Inggrisnya. Nah, cukup baca soal terakhirnya di sini. Nah, yang kita cukup ketahui di sini adalah ada kata festis, artinya cepat ya. Kemudian ada kata decreases, ini artinya apa? Artinya penurunan ya, penurunan. Nah, kalau kita perhatikan dua kata ini aja, kita udah tahu masuk soalnya. Nah, pada bagian manakah penurunan paling cepat terjadi? Nah, jadi di sini adik-adik nggak perlu baca semua soalnya. Cukup pahami beberapa kata-kata bahasa Inggrisnya aja udah bisa ngejawabnya. Nah, kalau kita perhatikan, yang paling jelas menurunnya yang mana sih gitu ya, yang paling tajam penurunannya. Nah, ini atau ini? Nah, kalau kita lihat sepintas di sini, yang paling banyak mengalami penurunan ya tentunya dari sini sampai sini, yaitu di antara bulan 3 dan bulan 4. Berarti jawabannya adalah C ya di sini ya. Oke ya, bisa memahaminya? Oke, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Nah, sekarang kita di soal nomor 3 ya. Nah, kalimatnya cukup panjang di sini. Nah, tapi kita lihat, perhatikan di sini. Ada kata random, random itu artinya acak di sini. Kemudian ada sampel, sampel itu artinya contoh, kita bisa bilang. Kemudian 200 mobil. Nah, ya 200 mobil, kemudian di sini ada 3 yang gagal katanya. Nah, soal ini termasuk soal perbandingan ya, perbandingan senilai juga. Oke. Perbandingan senilai. Nah, oke. Jadi saat mobilnya itu 200, yang rusaknya itu ada 3 gitu ya. Nah, jadi kemudian saat mobilnya 10.000, itu ada berapa yang rusaknya? Kita bilanglah X gitu ya. Nah, jadi karena ini perbandingan senilai, kita panahnya kita ke bawahkan gitu ya. Berarti 200 per 10.000 sama dengan 3 per X. Kita coret 2, berarti tinggal 2 per 100 sama dengan 3 per X. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan nih. Jadi 1 per 50 ya, sama dengan 3 per X. Kalau kita kali silang ya, X sama dengan 3 kali 50. Berarti X-nya adalah 150. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke, nah sekarang kita di soal nomor 4 ya. Nah, bahasa Inggrisnya di sini cukup panjang ya. Nah, di sini ada grafik yang menunjukkan antara X dan Y ya. Di sini ada persamaan grafiknya, ini dia. Nah, jadi apa sih maksud dari soal ini? Nah, jadi walaupun kita tidak bisa memahami semua atau menerjemahkan semua
kalimat di soal, tapi kita bisa lihat di bagian-bagian terakhir di sini triknya. Coba ya. Jadi ini ada width ya, dimana nilainya itu 19. Jadi widthnya tuh, nah 19 ya. Kemudian kalau kita lihat di sini watt itu kan artinya apa? Nah yang ditanya tuh lengthnya di sini berapa? Jadi yang ditanya tuh nih ya, lengthnya di sini berapa sih? Nah jadi walaupun kita nggak tahu artinya di sini, tapi kita bisa memperkirakan kira-kira apa sih yang mau ditanya. Nah jadi ketika widthnya itu 19, berapa sih lengthnya? Length itu berarti nilainya di sini, kalau kita baca di sini kan artinya nilai y-nya yang ditanya. Width itu artinya nilai x-nya. Berarti ini adalah nilai x. Yang ditanya itu adalah nilai y. Di mana persamaannya y sama dengan 1,67x tambah 21,1. Nah, berarti kita tinggal ganti nih persamaannya dengan 19 ya, ditambah 21,1. Nah, kalau kita kalikan dan kita jumlahkan semua ini, nanti hasilnya itu adalah 52,83. Oke, jadi jawabannya itu adalah C ya. Oke, demikian caranya untuk menjawab soalnya tanpa harus menerjemahkannya ya secara keseluruhan. Kita lanjut lagi nomor 5. Sekarang kita udah di soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini bicara tentang garis sejajar ya, yaitu garis L dan garis M, di mana sudut-sudutnya di sini ada X, Y, dan Z. Nah, kalau kita coba lihat soal ini, kita nggak perlu terjemahin semua soalnya. Kita udah tahu bahwasanya yang mau dicari itu adalah nilai X. Artinya di sini kita nggak perlu pusing-pusing lagi mencari maksudnya ya, karena di sini udah jelas nih. Nah, kemudian yang perlu diketahui juga ada kata paralel. Paralel ini artinya sejajar ya, sejajar. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Ingat lagi sifat-sifat garis sejajar ya. Nah, perhatikan kalau y-nya kita tulis sini 20. Nah, berarti nilai ini berapa sih? Nilai sini. Nilai sini juga 20. Kenapa? Karena di sini saling sehadap gitu ya. Jadi sehadap dengan ini. Nah, kemudian nilai Z-nya kan di sini dikasih tahu 60 ya, 60. Nah, berarti kita udah bisa tentukan nilai X-nya. Kalau kita coba gambar ulang, di sini 20, di sini 60, di sini X. Nah, berarti kalau dijumlahkan ketiganya, 20 plus 60 plus X sama dengan 180 derajat. Berarti X sama dengan 180 derajat dikurang 80 derajat. Berarti nilai X-nya adalah 100 derajat. Jadi jawabannya di sini adalah B. Oke ya, bisa dipahami? Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Sekarang kita di soal nomor 6 ya. Nah, soalnya begitu panjang nih ya. Ini bikin males untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Tapi ada triknya di sini ya. Gimana sih triknya? Triknya seperti ini. Nah, coba kita lihat kata-kata di sini. Di sini ada kata beach ya. Nih. 75 ya. Nah, di situ ada kata beach ya. Oke, itu 75. Kemudian ada kata law di sini. Lawnya ini 40. Kemudian ada biaya di sini. Biayanya ya, biayanya di situ 19.250. Kemudian ada tiket. Tiketnya ya 350. Nah, kalau kita perhatikan di sini, dari sini kan kita udah tahu nih, ini pasti bicara tentang penjualan tiket dan hasil penjualan tiketnya. Ya, dimana tiketnya itu ada dua jenis, yaitu yang dijual 75 ya dan dijual 40 gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan lagi pada bagian bawahnya di sini dijelaskan beach itu adalah di sini disebutkan B ya, disimbolkan B dia. Kemudian low seat ini disimbolkan L. Nah, di sini udah jelas nih. Artinya dimisalin sama si soalnya udah dimisalin. Jadi kita tinggal bikin persamaannya aja. Nah, kalau kita lihat choice-nya juga, di sini kita diminta bikin persamaannya dari soal cerita ini. Jadi kita nggak perlu tahu semua isi dari atau terjemahan dari soal cerita ini. Nah, sekarang kita buat persamaannya. Nah, pertama ini bicara tentang banyak tiket ya. Artinya tiket B ditambah tiket L itu 350 tiket. Oke, selesai yang pertama ya. Kemudian persamaan kedua bicara uangnya. Tiket B-nya kan 75. Nah, tiket L-nya kan 40 harganya. Di mana uangnya 19.250. Oke, selesai.
Jadi jawabannya di sini adalah D ya. Jawabannya ya. Oke. Nah, kita di sini tidak perlu tahu semua kalimatnya atau arti kalimatnya, tapi kita bisa tentukan jawabannya mana yang benar. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Nah, sekarang kita di soal nomor 7 ya. Nah, di sini apa sih maksud soal ini gitu ya? Nah, plane di sini bukan pesawat. Ini artinya bidang datar ya. Kita bisa artiin bidang datar gitu ya. Nah, kemudian slope ya. Slope itu artinya apa? Itu artinya gradien ya. Kalau simbolnya M, kemiringan gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, pertanyaan maksud dari soal ini adalah mana nih persamaan garis? Nah, line ini garis ya. Garis. Oke. Mana nih persamaan garis dari A sampai D ini yang gradiennya itu 3? Ya udah, kita tinggal lihat aja nih di sini. Ini dia jawabannya ya. Maka gradiennya itu 3, yaitu choice C. Ingat lagi ya, persamaan garis. Kalau Y sama dengan AX plus minus B, maka gradiennya itu adalah angka di sebelah X gitu ya. Kalau persamaan garisnya AX plus minus B ya, BY sama dengan C, maka gradiennya min A per B gitu ya. Nah, jadi soal ini sangat gampang sekali. Tinggal lihat aja choice-nya yang mana angka sebelah X itu adalah angka 3. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 8. Oke, kita udah di soal nomor 8 atau soal yang terakhir di sini. Nah, kalau kita coba baca bahasa Inggris ini, ada beberapa kata-kata pentingnya untuk menjawabnya. Equation artinya persamaan gitu ya. Persamaan. Kemudian value ini artinya nilai. Nah, sebenarnya dari kata value aja kita udah tahu nih, maksud dari pertanyaan itu adalah berapa nilai dari X tambah 1 gitu ya. Yang ditanya tuh X tambah 1 tuh berapa nilainya gitu ya. Nah, jadi kita nggak perlu pahami dari awal sampai akhir kalimatnya. Nah, sekarang kita kerjakan soal ini ya, untuk mencari nilai X-nya. Berarti kalau kita tulis ulang, X tambah 1 sama dengan 2 per X tambah 1, kita kali silang kemari. Berarti kan ini menjadi X tambah 1 ya, kuadrat sama dengan 2. Nah, kalau pangkat 2 ini kalau kita pindahkan kan menjadi seperti ini, akar 2. Berarti nilai X-nya adalah akar 2 kurang 1. Nah, kita udah jumpa nih nilai X-nya. Maka kita bisa tentukan nilai pertanyaannya. X tambah 1 sama dengan X-nya kan akar 2 kurang 1. Nah, tambah 1. Berarti di sini coret tinggal akar 2. Jadi jawabannya adalah B di sini. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Kapimat agar terus berkembang dan dapat membantu adik-adik sekalian ya. Sampai jumpa pada video pembahasan soal TPS UTBK 2020 versi bahasa Inggrisnya pada kesempatan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.